Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizky Darmawan dari IKESOR 2021. Perkenankan saya untuk menjelaskan tesis saya yang berjudul Pengaruh Pemberian Kopi Robusta Dampit terhadap perubahan kadar F2 isoprostan setelah latihan fisik pada pria. Hal ini didasari karena sebuah penelitian yang menyatakan tentang analisis kebutuhan berolahraga masyarakat saat ini masuk dalam kategori tinggi atau sangat tinggi. Sementara kita tahu olahraga itu bermata pisau atau bisa bermanfaat positif atau negatif. Positif tentu yang kita harapkan, akan tetapi efek negatif bisa saja terjadi ketika dia melakukan olahraga bagi orang tidak terlatih lalu melakukan olahraga dengan intensitas tinggi. Karena pada saat olahraga kita akan memproduksi radikal bebas dari sisi metabolisme energi dan juga kontraksi otot. Apalagi bagi orang yang tidak terlatih, dia melakukan olahraga berlebihan, tentu radikal bebasnya akan melonjak secara drastis. Radikal bebas diperlukan ketika jumlahnya cukup, akan tetapi jika berlebihan akan berdampak negatif seperti kerusakan sel dan sebagainya. Hal itu perlu ditanggulangi. Nah, F2 isoprostan saya jadikan sebagai parameter kerusakan radikal bebas karena beberapa ahli menyatakan F2 isoprostan merupakan gold standard bagi menghitung radikal bebas dalam tubuh. Untuk penetralnya dari radikal bebas ini, untuk menanggulanginya, saya menggunakan kopi Robusta Dampit selain mengangkat produk lokal karena kopi Robusta ini memiliki asam klorogenat di mana kandungan gugus hidroksilnya itu tinggi. Gugus hidroksil ini sebagai penetral dari radikal bebas yang bersifat negatif. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwasannya kopi itu memiliki kandungannya lebih tinggi daripada coklat dan susu coklat. Coklat dan susu coklat sudah dibuktikan dengan konsumsi terhadap orang yang melakukan olahraga intensitas tinggi dan memiliki hasil yang signifikan. Tentu kopi yang memiliki kandungan antioksidannya lebih tinggi harusnya memiliki efek yang lebih baik daripada coklat dan juga susu coklat. Rumusan masalah sebenarnya di sini hanya ada dua, yaitu membandingkan atau membuktikan konsumsi kopi dan juga membandingkan kelompok konsumsi kopi dan juga yang tidak mengkonsumsi kopi. Saya bagi menjadi dua, satu kelompok konsumsi kopi, satu kelompok konsumsi perisal kopi. Saya tidak hanya membandingkan dengan konsumsinya saja, akan tetapi keduanya saya berikan model konsumsi steady state dengan membandingkan cara konsumsinya. Dikonsumsi setiap hari selama 5 hari dengan jarak 12 jam. Dengan setiap tegukannya itu 14,6 gram kopi. Hal ini untuk mencapai fase steady state atau fase ajek dari kadar kopi di dalam tubuh sehingga selalu dalam kondisi tinggi. Kurang lebih prosesnya seperti ini: screening, konsumsi kopi 5 hari, YMCA step test untuk meningkatkan intensitas olahraga seseorang, lalu pengambilan dan tes darah. Datanya saya ambil dari orang-orang yang tidak terbiasa konsumsi kopi, umurnya tidak terlalu tua dan juga tidak overweight. Karena ketiga karakteristik ini yang akan mempengaruhi inflamasi seseorang, apalagi yang overweight dan juga terlalu tua. Kurang lebih prosesnya seperti ini. Analisis data dilakukan dan didapatkan perubahan F2 isoprostan pada kelompok kopi sebelum dan sesudah. Itu terjadi penurunan F2 isoprostan yang artinya tinggi antioksidannya. Lalu ketika dibandingkan konsumsi kopi pada kelompok konsumsi kopi dibandingkan dengan yang perisa kopi, itu didapatkan perubahan yang berbeda, lebih baik pada kelompok kopi, meskipun setelah dianalisis data itu hasilnya tidak signifikan. Tidak signifikan di sini sebenarnya dicurigai karena sebuah prosesnya yang terlalu pendek dalam fase steady state. Sementara steady state yang disarankan itu 5-7 hari dan kita hanya mengambil 5 hari. Mungkin jika konsumsi lebih lama lagi akan didapatkan hasil yang lebih signifikan, ataupun dosis yang mungkin ditingkatkan sedikit untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya Rizky Darmawan, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.